Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada zaman dahulu ada sebuah pohon besar yang dikeramatkan dan disembah oleh banyak orang. Namun ada orang soleh yang terusik dengan hal tersebut. Orang soleh tersebut menganggap bahwa pohon besar itulah yang menjadi penyebab kemusyrikan di daerah tersebut. Mereka orang-orang di sekitar itu menyembah pohon tersebut, mengkeramatkan pohon besar tersebut, sehingga akhirnya dia mempunyai niat untuk menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah oleh orang-orang desa tersebut. Lantas dia pun datang dengan perasaan marah karena Allah ingin menghapus kemusyrikan dan hendak menebang pohon tersebut. Akan tetapi iblis yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam dan tidak membiarkan orang itu melakukannya. Untuk menghalangi supaya orang tersebut tidak menebang pohon tersebut, iblis pun menemuinya, namun dengan menjelma wujud manusia. Iblis yang menjelma menjadi manusia lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang ingin kau lakukan?" Lantas orang tersebut menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah oleh orang-orang itu." Iblis lalu menimpali jawaban orang tersebut, "Jadi engkau tidak ikut-ikutan memuja pohon ini. Lantas apa ruginya buat engkau jika ada orang yang menyembah dan memuja-muja pohon ini?" Dengan tegas orang itu menjawab perkataan iblis, "Sungguh saya akan tetap menebangnya, karena itu adalah kemusyrikan." Iblis kemudian mengeluarkan bujuk rayunya kepada orang tersebut. Iblis berkata, "Begini saja, saya akan memberimu sesuatu yang lebih baik, asalkan engkau tidak menebang pohon ini. Saya akan memberimu uang 2 dinar setiap hari. Engkau akan memperoleh uang 2 dinar itu di bawah bantalmu setiap pagi." Karena bujuk rayu iblis, akhirnya orang itu pun terpengaruh, kemudian bertanya, "Siapa yang memberi dan menjamin hal itu?" Mendapat pertanyaan itu, iblis pun menjawab, "Saya." Mendapat jawaban yang begitu meyakinkan, orang itu akhirnya kembali pulang dan membatalkan niat baiknya untuk menebang pohon yang dikeramatkan. Ketika waktu pagi datang, ternyata benar orang itu mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Dia pun begitu gembira. Namun pada pagi hari berikutnya dia tidak lagi mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Dia pun marah dan segera bergegas pergi untuk menebang pohon yang dikeramatkan tersebut. Lantas iblis kembali menemuinya dengan menjelma dalam wujud manusia yang sama seperti yang pertama kali dia temui. Kepada orang tersebut iblis kembali bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan?" Orang itu pun menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah ini." Mendengar jawaban tersebut, iblis pun berkata, "Tidak bisa, engkau tidak bisa melakukan hal itu." Namun orang tersebut tetap bersikeras ingin menebang pohon tersebut. Lalu iblis pun membanting orang itu dan mencekiknya hingga hampir mati. Iblis lalu berkata kepadanya, "Tahukah engkau siapa aku? Aku adalah iblis. Pada kali pertama engkau datang untuk menebang pohon ini, engkau melakukannya karena Allah. Sehingga waktu itu aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyakitimu. Lalu aku memberi iming-iming kepadamu uang 2 dinar dan engkau pun menerimanya dan mengurungkan niatmu menebang pohon ini. Ketika engkau tidak lagi mendapati uang 2 dinar tersebut, lantas engkau datang untuk menebang pohon ini, tapi tidak lagi karena Allah, namun karena uang 2 dinar. Sehingga kali ini pun aku bisa mengalahkanmu dengan mudah." Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan dan pelajaran hikmah yang sangat berharga bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dengan karena Allah, bukan karena dunia. Dengan karena Allah, maka iblis atau setan tidak akan mampu menggoda atau mengalahkan kita. Demikian kisah ini kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.